Episode dibuka pada tahun 1984, di mana ada seorang anak bernama Mark yang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara raungan mirip monster. Dan tentu hal itu membuatnya sangat terkejut. Tak lama ayahnya datang dan mengajak Mark untuk pergi sekarang juga. Namun sebelum pergi, ayahnya memecahkan patung kodok yang ada di kamar itu. Karena makhluk batu akan datang ke rumah mereka. Ayahnya mengambil uang dan juga sebuah buku kronik dari dalam berangkas dan menyerahkan buku itu pada anak pertamanya bernama Thomas. Namun ketika akan pergi, Mark melihat seekor kodok. Namun di sini sang istri menghadang mobilnya sambil mengatakan kalau apa yang kalian lihat tidaklah nyata. Tapi suaminya tidak peduli sehingga dia pun langsung saja dan hal itu membuat Mark merasa sangat sedih karena harus meninggalkan ibunya. Kemudian mereka pergi ke makam Angel Rest, di mana ayahnya mengatakan pada Mark semuanya akan baik-baik saja. Alles wird gut. Dan ya, ternyata itu semua hanyalah mimpi dari Mark yang ingat akan masa lalunya bersama ayah serta kakaknya. Kemudian Mark langsung pergi ke sekolah dan melihat ibunya yang sedang tidur, di mana saat sudah besar dan ayahnya telah meninggal. Mark pun memutuskan untuk kembali tinggal bersama dengan ibunya. Dan sekarang tahun 1994, di mana Mark ini punya toko kaset yang dikelola oleh kakaknya. Oleh karena itu, Mark sering menjual kaset musik di sekolahnya. Namun di sekolahnya, Mark pun sering dikucilkan karena keluarganya dianggap aneh oleh semua orang. Bahkan kakaknya yaitu Thomas yang dulu sekolah di sini pernah mengajar gurunya. Singkatnya, saat pulang sekolah, Thomas pun datang dan mengajak Mark untuk ikut dengannya ke toko kasetnya. Tentu Mark pun sangat senang melihat kakaknya, karena Thomas memilih untuk tinggal sendiri daripada tinggal bersama ibunya. Singkatnya, setelah sampai di toko kasetnya, kemudian Thomas memberikan hadiah ulang tahun pada Mark. Dan ternyata hadiah itu adalah buku kronik yang pernah diberikan oleh ayahnya pada Thomas saat Mark masih kecil, di mana buku itu sangat amat penting bagi keluarga mereka dan telah diberikan secara turun-menurun. Dan Thomas akan melatih adiknya untuk memahami isi dari buku itu, dikarenakan menara hitam butuh mereka untuk menjaganya, dan ini sudah menjadi tugas mereka. Akan tetapi Mark pun tidak suka dengan buku itu, dan beranggapan apa yang ada di buku itu hanyalah omong kosong atau tidak nyata. Namun Thomas mengatakan kalau ini telah menjadi takdir kita untuk menjaganya, dan ya mau tak mau Mark pun harus menerimanya. Namun dia butuh bukti agar yakin kalau Thomas tidak berbohong. Thomas pun mengatakan kalau kamu akan melihat buktinya setelah menuliskan namamu di buku ini. Namun saat menuliskan namanya, Mark pun merasa ada yang aneh. Malam harinya, Mark pun yang penasaran membaca buku itu. Di dalam buku itu terdapat gambar dan juga simbol yang aneh, termasuk menara hitam yang dibilang oleh Thomas, di mana menara hitam itu terdapat 6 tingkat. Di dalam buku itu juga terdapat gambar monster bertanduk yang sering berburu manusia untuk dijadikan budak. Dan Mark menemukan sebuah peta tempat menara hitam itu berada. Namun Mark pun sangat terkejut saat melihat gambar dari para monster yang menghabisi manusia dengan sangat sadis. Dan ya, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja Mark pun ada di sebuah tempat dan melihat menara hitam yang sangat tinggi. Mungkin saja itu adalah menara hitam yang ada di buku kronik. Kemudian Mark mulai berjalan dan melihat para warga yang telah menjadi tengkorak. Namun tak lama Mark merasakan ada yang datang, sehingga dia pun langsung bersembunyi. Di sini Mark pun sangat terkejut melihat monster itu sedang memakan buruannya dengan sangat nikmat. Karena takut, Mark pun memutuskan untuk pergi. Namun sialnya Mark malah menginjak sebuah jebakan yang membuat monster itu langsung mengejarnya. Namun Mark pun malah masuk ke dalam sebuah lubang yang terdapat banyak sekali tengkoraknya. Tentu hal itu membuat Mark sangat amat ketakutan dan berharap monster itu tidak datang padanya. Dan ya, untung saja ternyata itu hanyalah mimpi.
Namun pagi harinya ketika di sekolah, Mark selalu terbayang dengan monster itu, sehingga dia pun memutuskan langsung pulang. Namun Becky pun yang melihat Mark merasa cemas, sehingga Becky mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. Akan tetapi Mark menolaknya karena ada urusan. Malam harinya Thomas mengajak Mark ikut dengannya untuk membuktikan semuanya. Dikarenakan sampai sekarang Mark belum percaya pada Thomas. Dan mereka pun akan pergi ke makam Angel Rest yang terdapat patung dari dewa kematian, di mana dulunya tempat ini bengkel dari ayah mereka. Kemudian mereka akan masuk ke sebuah ruangan rahasia dengan naik ke atap rumah. Namun patung itu pun seperti sedang memperhatikan mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam, tiba-tiba saja ada petir dan angin berembus kencang. Thomas pun mengatakan tempat ini sangat istimewa karena dilindungi oleh sihir. Thomas pun lalu mengambil sebuah kotak dan meminta pada Mark untuk membukanya. Namun ternyata isi dari kotaknya telah menghilang, di mana isinya terdapat sebuah senjata yang disebut dengan pendulum, dan mereka pun harus menemukannya. Namun tiba-tiba saja dari kotak itu ada sebuah jarum yang menusuk jari Mark. Dan ya, tanpa diduga, hal itu pun dapat membuka ruangan rahasia, sehingga mereka pun langsung melihatnya. Dan Thomas sangat senang karena ternyata senjata itu ada di sini. Alhasil Thomas pun langsung mengambilnya. Ternyata senjata itu bereaksi pada tangan Mark, dan tentu saja Mark pun sangat kagum. Dan Thomas mengatakan senjata itu sengaja disimpan oleh ayahnya untuk kamu. Karena makhluk yang bernama Griffin butuh darah mereka untuk bertahan hidup. Karena Griffin sangat amat kuat, di mana dia menguasai menara hitam dan menjadikan manusia sebagai budaknya. Dengan adanya benda ini mungkin saja mereka dapat mengalahkan Griffin. Oleh karena itu Thomas pun mengajak Mark untuk mengalahkannya. Dan tanpa mereka sadari, patung ini pun mulai bergerak dan langsung menghilang. Dan mereka pun merasakan ada yang datang, sehingga mereka pun langsung pergi dari sini. Namun sialnya ternyata patung itu ada di hadapan mereka. Tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut dan langsung pergi. Dan ya, ternyata patung itu pun menghadang mereka untuk pergi. Bukan hanya satu tapi dua patung yang ingin membunuh mereka berdua. Tentu mereka pun sangat amat ketakutan dan langsung masuk ke dalam. Namun ternyata patung yang satu tidak berniat untuk membunuh mereka. Justru patung itu mencoba untuk melindungi mereka. Mungkin saja ayah mereka telah menyiapkan patung itu untuk menjaga anaknya. Sedangkan patung yang satunya lagi kiriman dari Griffin yang ingin membunuh mereka untuk mengambil senjata itu. Mereka pun hanya bisa mendengarkan patung itu yang sedang bertarung. Namun Mark pun masih belum percaya dan beranggapan kalau ini tidaklah nyata. Sehingga Mark mencoba untuk tetap tenang dengan harapan kalau ini hanyalah mimpi. Dan Thomas pun berusaha untuk menenangkan adiknya. Hingga tak lama suara pertarungan pun berhenti. Pagi harinya saat terbangun, Mark melihat patung itu sedang menjaga mereka. Dan tiba-tiba berubah menjadi manusia. Meskipun merasa takut, Mark yang penasaran mencoba untuk mendekatinya. Dan ternyata sosok itu adalah ayahnya. Sang ayah pun mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi. Namun Thomas pun sudah tidak ada. Sehingga Mark langsung mencarinya. Dan melihat patung yang semalam telah hancur. Karena dikalahkan oleh patung yang menjaga mereka. Bahkan Mark bertanya pada patung itu di mana Thomas. Kemudian Mark pun pergi ke toko untuk mencari Thomas. Namun Thomas juga tidak ada di sana. Hingga tak lama Mark mendengar suara bisikan yang mengatakan kalau Thomas ada di sini. Mark pun menyadari suara itu berasal dari buku kroniknya. Tapi Mark langsung menutup bukunya dan memasukkannya ke dalam berangkas. Namun besok harinya karena merasa penasaran, Mark kembali ke toko dan kali ini membuka buku itu untuk melihat petanya. Mungkin saja Thomas pergi ke Menara Hitam untuk mengalahkan Griffin. Di mana untuk sampai ke Menara Hitam itu, Mark harus masuk ke dalam sebuah portal.
Dan di menara hitam itu ada sebuah pohon besar, dan di pohon itu ada serangga yang sangat beracun. Hingga tak lama Mark pun mendengar serangga yang terbang. Dan ya, tanpa diduga, tiba-tiba saja Mark ada di sebuah tempat yang sangat misterius. Mark pun berusaha untuk tetap tenang, karena mungkin saja semua ini tidaklah nyata. Namun saat mengambil ranting pohonnya, Mark menyadari kalau ini adalah nyata. Dan Mark mencoba untuk memanggil Thomas. Namun Mark tidak menyadari ada monster bertanuk yang sedang mengawasinya. Mark? Dan ya, ternyata itu adalah Thomas. Tentu saja Thomas sangat senang melihat adiknya datang ke tempat ini. Dan malam harinya Thomas mengatakan sekarang ini mereka ada di menara tingkat paling bawah, di mana tidak ada bulan ataupun bintang, yang ada hanyalah kegelapan. Tujuan Thomas datang ke sini tentu saja untuk mengalahkan Griffin. Dan jika berhasil maka Thomas akan diangkat menjadi raja di istana Martin yang ada di menara tingkat paling atas. Dan bertanya kalau kamu masuk ke sini lewat mana. Mark bilang dirinya hanya ingin menemukan Thomas, sehingga membayangkan tempat ini yang ada di buku kronik. Mendengar hal itu Thomas sangat terkejut dan mengatakan kalau adiknya seorang pengelana antar dunia, di mana dapat berpindah tempat dalam sekejap mata hanya dengan memikirkan tempatnya. Dan hal itu membuat Thomas merasa iri pada adiknya. Pagi harinya saat terbangun, Thomas menyuruh pada adiknya untuk diam, karena sekarang ada pemburu budak yang sedang mengawasi mereka, sehingga mereka pun langsung lari seedan-edannya. Namun sialnya Thomas pun malah tertangkap dan menyuruh pada adiknya untuk pergi. Dan ya, karena tak ada pilihan, Mark pun langsung pergi meninggalkan kakaknya. Sementara itu Becky datang ke toko untuk bertemu dengan Mark. Namun tentu saja Becky tidak akan menemukannya. Hingga tak lama Becky mendengar suara dari buku itu yang mengatakan aku ingin kembali. Tentu saja suara itu berasal dari Mark yang bersembunyi di balik pohon sambil memegang sebuah batu. Dan Mark mencoba untuk membayangkan tokonya sambil mengatakan aku ingin kembali. Namun ternyata hal itu tidak berhasil hingga tiba-tiba. Dan ya, tiba-tiba saja Mark pun ada di tokonya. Dan tanpa sengaja malah memukul Becky dengan batu itu. Dan mereka meminta pada Mark untuk menjelaskan apa yang terjadi. Mark pun akhirnya menjelaskan semuanya pada mereka. Akan tetapi Memo pun tidak percaya dan berpikir kalau Mark sudah gila. Alhasil Mark pun mengajak mereka ke makam Angeres untuk membuktikannya. Sementara itu di menara hitam tingkat paling bawah, anak buah Griffin melaporkan pada sang ketua bernama Vendia kalau mereka telah berhasil menangkap Thomas. Namun mereka pun tidak berhasil menangkap adiknya. Vendia mengatakan sekarang saatnya bagi kita untuk naik tahta dan menyuruh untuk menjadikan Thomas sebagai budak mereka. Sementara itu, Mark mengajak mereka ke tempat rahasia milik ayahnya. Namun anehnya tempat ini sangat berbeda dan terlihat sangat sempit. Dan hanya ada barang yang mungkin saja tidak berguna. Tentu hal itu membuat mereka menjadi kecewa. Dan Becky pun mulai tidak percaya kepada Mark. Alhasil mereka pun langsung pergi karena Mark sudah gila. Jelas saja Mark pun semakin kesal. Dan meluapkan semua amarahnya dengan memukul patung itu. Namun anehnya pukulan dari Mark dapat dirasakan oleh mereka, bahkan menimbulkan retakan pada tembok batunya. Dan Vendia pun mengatakan sekarang sudah dimulai. Malam harinya Mark mencoba untuk bertanya pada patung itu di mana Thomas. Dan dirinya tidak mungkin melawan para monster itu sendirian. Oleh karena itu Mark meminta pada sang patung untuk menolongnya. Patung itu pun menjawab, aku hanyalah batu dan kau adalah adiknya. Ich nur Stein. Du sein Bruder. Kemudian Mark mengajak Memo ikut dengannya untuk pergi ke gereja Martin. Awalnya Memo tidak ingin ikut, namun karena Mark memaksa dan ingin membuktikannya, akhirnya Memo pun ikut dengannya. Kemudian mereka langsung pergi ke dalam gereja itu, dan tempat ini pun sama dengan yang ada di buku. Sehingga Mark mulai mencari portalnya untuk menolong Thomas dengan mengikuti petunjuk dari buku itu.
Karena sebelumnya Thomas mengatakan bahwa di gereja ini ada sebuah portal yang dapat masuk ke dalam menara hitam. Dan setelah sampai di pintu utama, Mark harus menekan tombol sesuai dengan urutan yang ada di buku itu. Erde, Mars, Mond. Dan ya, ternyata benar saja tak lama pintu itu pun terbuka. Dan Memo yang penasaran langsung masuk ke dalam. Namun anehnya di tempat ini, Memo pun dapat melihat dengan jelas tanpa menggunakan kacamatanya. Bahkan kakinya yang sakit dapat sembuh dengan sendirinya. Itu artinya tempat ini sangatlah amat istimewa. Namun tak lama pintunya kembali tertutup. Dan hal itu membuat mereka merasa sangat panik. Memo pun bertanya pada Mark bagaimana caranya untuk kembali. Karena sebelumnya Mark pernah ada di tempat ini dan dapat kembali tanpa melewati pintu itu. Mark mengatakan pada saat itu dirinya hanya menutup mata dan membayangkan ingin pulang. Ich habe mich nach Hause gewünscht. Ja. Dan ya, tiba-tiba saja Mark pun langsung menghilang. Itu karena Mark dapat berpindah tempat hanya dengan membayangkan tempat tujuannya. Dan jelas saja di sini Memo menjadi sangat panik karena Mark malah meninggalkannya. Mark! Mark! Dann war ich einfach wieder in meinem Zimmer. Dan iya, ternyata Mark sudah ada di kamarnya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat cemas karena Memo masih ada di menara hitam. Alhasil Mark mencoba untuk kembali dengan membayangkan tempat itu. Namun tiba-tiba saja ibunya datang. Dan sang ibu yang melihat buku itu ada di kasur mencoba untuk merebutnya karena dia tahu buku itu sangat berbahaya. Namun Mark pun langsung mengambilnya. Ibunya pun meminta untuk memberikan buku itu. Namun Mark tidak akan pernah memberikannya. Tentu hal itu membuat ibunya marah dan langsung mengurung Mark di kamarnya. Namun ternyata teriakan dan pukulan dari Mark dapat dirasakan para monster ini. Bahkan dapat menghancurkan tembok batunya. Hal itu membuat Pendia sangat senang karena pemimpin dari mereka yang disebut dengan Bapak berhasil keluar dari tembok itu. Mungkin saja Bapak yang dibilang oleh Pendia adalah Griffin. Namun sepertinya sekarang ini Griffin dalam keadaan sakit, sehingga Pendia akan membawakan seseorang yang pantas untuk ketuanya. Sementara itu ibunya yang kasihan pada Mark membuka kunci kamarnya dan meminta maaf karena telah mengurung anaknya. Itu semua sang ibu lakukan demi kebaikan anaknya. Mark pun paham dengan sikap dari ibunya dan dia pun meminta izin untuk pergi. Kemudian Mark kembali pergi ke portal itu untuk menolong Memo. Namun ternyata Memo tidak ada di sana. Tentu hal itu membuat Mark merasa sangat cemas dan menemukan pesan dari Memo yang ditulis dari potongan kayu, di mana Memo mengatakan kalau dirinya tidak akan pergi jauh. Dan saat pintunya akan tertutup, Mark langsung kembali. Kemudian Mark pun pergi ke tokonya untuk menyalin sebagian buku itu termasuk dengan petanya. Karena Mark akan kembali untuk menolong Memo. Dan Mark bertemu dengan Becky untuk memberikan buku itu. Mark mengatakan dirinya harus menolong Memo yang sekarang terjebak di menara hitam. Oleh karena itu Mark meminta pada Becky agar besok malam membuka portal yang ada di gereja Martin supaya dirinya dan Memo dapat kembali ke dunia ini dengan selamat. Karena setelah masuk melewati portal itu, portalnya akan tertutup dan hanya dapat dibuka dari luar. Meskipun awalnya Becky merasa ragu, namun Mark percaya kalau Becky dapat melakukannya. Kemudian Mark pun langsung masuk ke dalam portal itu. Dan meskipun di sini Mark merasa takut, namun dia pun tetap pergi untuk menemukan Memo dan juga untuk menolong kakaknya. Hingga tak lama Mark sampai di menara hitam itu dan memutar sebuah lagu untuk memancing para monster itu agar datang. Karena jika berhadapan langsung dengan mereka, maka tentu saja Mark pun akan kalah dan mereka akan menangkapnya untuk diberikan pada Griffin. Dan ternyata suara musik itu berhasil memancing mereka dan menyadari kalau itu adalah manusia. Karena mereka memiliki penciuman yang sangat tajam. Sedangkan Pendia mengumpulkan para budak yang baru saja dia tangkap, di mana salah satu dari mereka akan diberikan pada Griffin.
Akan tetapi ayah dari anak itu meminta pada Vendia agar membawanya saja. Namun tentu saja Vendia menolaknya, karena tubuh dari anak ini sangat cocok untuk Griffin. Sang anak yang bernama Tanis pun akan ikut dengan Vendia, namun dengan syarat semua keluarganya harus dibawa ke istana Martin agar mereka tetap aman. Dengan senang hati Vendia pun akan mengabulkannya. Namun para budak yang lain akan Vendia habisi. Kemudian Vendia mengganti baju Tanis dengan yang baru karena akan dipersembahkan pada Griffin, dan menyuruh pada Tanis untuk duduk di kursi yang telah disiapkan. Dengan perasaan yang takut, Tanis pun mengikuti perintah dari Vendia. Hingga tak lama muncul tangan besar dari dalam tembok itu dan menusuk badan Tanis. Vernehmt mein Wort. Dan iya, sekarang jiwa dari Griffin berpindah pada tubuh Tanis. Sementara dari kejauhan Mark melihat alat musiknya telah diambil oleh monster itu. Namun sialnya mereka pun melihat Mark dan langsung mengejarnya. Untuk sementara waktu Mark bisa tenang karena berhasil lolos. Namun tak lama Mark melihat seseorang menggunakan penutup wajah. Dan orang itu mengoleskan ikan pada wajah Mark dan juga pada pohonnya. Tentu saja tujuannya agar para monster itu tidak dapat menemukan Mark, karena baunya tersamarkan dengan bau ikan, dan mereka pun langsung bersembunyi. Dan ternyata benar saja monster ini pun tidak dapat mencium bau dari Mark, dan hanya menemukan helmnya saja. Tentu hal itu membuatnya sangat kesal, karena baunya tersamarkan oleh ikan. Alhasil monster itu pun langsung pergi. Dan tanpa diduga ternyata orang itu adalah Memo. Jelas saja Mark pun merasa sangat senang. Namun Mark pun merasa heran melihat penampilan dari Memo yang terlihat berbeda. Itu karena Memo punya jenggot. Memo pun mengatakan dirinya sudah ada di sini selama 3 minggu. Tentu hal itu membuat Mark merasa heran, karena mereka baru saja berpisah selama 1 hari. Hal itu membuat Memo menyadari kalau waktu di tempat ini lebih cepat daripada di dunia mereka. Kemudian mereka pun langsung pergi menuju pintu portalnya. Mark pun mengatakan kalau Becky akan membuka portalnya besok. Itu artinya mereka pun harus menunggu selama 3 minggu, karena 1 hari di dunia mereka sama dengan 3 minggu di sini. Namun Mark pun akan tetap pergi ke portal itu, karena dia yakin kalau Becky akan membuka portalnya untuk kita. Namun dalam perjalanan mereka melihat para budak yang dipaksa untuk bekerja, dan di salah satu budak itu pun ada Thomas. Tentu Mark pun yang melihatnya merasa kasihan pada Thomas. Bringen Sie die. Keine Ahnung. Thomas. Sementara Becky mengajak Sarah dan juga Ben ke dalam gereja itu untuk membuka portalnya. Dan dengan melihat buku itu tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukan pintu portalnya. Sedangkan di sini Memo yang kasihan melihat Thomas berniat akan menolongnya. Namun Mark melarangnya karena hal itu sama saja dengan bunuh diri. Dan sialnya ternyata monster itu berhasil menemukan mereka. Alhasil mereka pun langsung lari seedan-edannya. Sementara itu mereka pun berhasil menemukan pintu portalnya. Dan sekarang Becky pun mulai percaya pada Mark. Kemudian Becky mencoba untuk membuka pintunya dengan menekan tombolnya sesuai urutan. Dan ya, bukannya terbuka, namun tombol itu pun malah mengeluarkan air. Tentu saja hal itu membuat Becky merasa kecewa. Alhasil mereka pun langsung pergi. Di lain tempat, mereka berdua berusaha untuk kabur sekuat tenaga dari kejaran para monster itu. Namun sialnya jalan mereka pun malah buntu. Dan hanya ada jurang yang sangat dalam. Sedangkan para monster itu berhasil mengejar mereka. Alhasil Memo berniat untuk melawannya menggunakan pisau kecil yang terbuat dari tulang. Tentu saja mereka pun yang melihatnya hanya tertawa, karena senjata itu tidak akan bisa mengalahkan mereka. Namun di sini Mark teringat dengan perkataan dari ayahnya, terkadang menjadi pemberani bukanlah melawan. Hal itu pun membuat Mark tak punya pilihan lain, dan meminta pada Memo untuk percaya padanya.
Dan ya, tiba-tiba saja mereka pun sudah ada di kamar Mark. Tentu saja Memo sangat amat terkejut dan mengatakan kalau Mark seorang pahlawan super. Itu artinya Mark dapat berpindah tempat dengan membawa orang lain. Kemudian Mark bersama ibunya mengantarkan Memo untuk pulang, dan Memo pun sudah memotong jenggotnya agar ayahnya tidak curiga. Sementara itu ketika akan pergi dari gereja, ada polisi yang melihat mereka. Alhasil mereka pun langsung dibawa. Sedangkan Mark mencoba untuk menelepon Becky. Namun karena Becky tidak ada di kamarnya, Mark pun meninggalkan pesan suara untuk Becky, di mana Mark mengatakan bahwa dirinya berhasil menemukan Memo dan meminta jangan pergi ke portal itu. Namun ternyata di kamar Becky ada sebuah bunga yang baru saja mekar, dan di dalamnya ada makhluk yang akan keluar dari bunga itu. Kemudian scene flashback ke masa lalu, di mana Thomas akan pergi ke dalam portal itu, dan Thomas pun mengatakan pada adiknya, kalau hanya kita yang dapat mengalahkan Griffin. Namun ketika akan pergi, sang ibu yang tidak percaya kepada buku kronik meminta pada Thomas untuk membawanya ke dalam portal itu agar ibunya percaya. Alhasil mereka pun pergi ke gereja San Martin untuk melihat portalnya. Namun tanpa diduga ternyata sang ibu malah membawa Thomas ke rumah sakit jiwa. Tentu saja Thomas sangat terkejut dan mencoba untuk melawan. Namun para dokter yang ada di sana langsung menyuntikkan obat bius pada Thomas. Alasan sang ibu melakukannya karena beranggapan kalau Thomas sudah gila. Ditambah lagi suaminya meninggal karena buku itu. Dan sang ibu tidak ingin kedua anaknya bernasib sama dengan ayahnya. Kemudian scene kembali ke masa sekarang, di mana Mark dan Memo sedang membuat sebuah rencana untuk menolong Thomas. Dan untungnya Memo sudah hafal tentang menara hitam, dikarenakan dirinya terjebak di sana selama 3 minggu. Sedangkan di menara hitam, Fendia meminta maaf pada Griffin karena telah gagal menangkap adik dari Thomas. Griffin pun meminta pada Fendia untuk mendekat. Dan Griffin mengatakan kalau kamu sangat setia padaku dan aku percaya padamu. Dan ya, ternyata Griffin malah membunuh Fendia, dikarenakan Griffin merasa sangat kecewa karena Fendia telah gagal menangkap orang yang sangat amat penting baginya. Dan Griffin menunjuk salah satu dari anak buahnya bernama Demia untuk menggantikan Fendia. Sementara itu Becky mendengar sesuatu di kamarnya dan melihat bunga itu sudah mekar. Tentu Becky merasa penasaran dan mencoba untuk menyentuhnya. Tak lama ayahnya pun datang dan merasa kecewa pada Becky karena percaya pada Mark, dikarenakan Mark memiliki gangguan mental karena tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Dan Becky malah membuat Mark semakin percaya pada imajinasinya. Mendengar hal itu, Becky pun malah memberikan buku kronik pada ayahnya. Namun di bawah kasurnya ada monster kecil yang mencoba untuk menyerang Becky. Becky pun menyerahkan bukunya dan mengatakan kalau Mark percaya pada buku ini. Singkatnya, saat di sekolah Becky bertemu dengan Mark, namun Becky malah menghindar. Tentu hal itu membuat Mark merasa heran dan mengatakan di mana buku kroniknya. Becky pun mengatakan telah menyerahkan buku itu pada ayahnya dan menyuruh pada Mark untuk mengambilnya sendiri. Hal itu membuat Mark semakin aneh. Dan Becky malah mengatakan kalau kamu sakit jiwa karena percaya pada buku itu. Namun meskipun tanpa buku itu, mereka tetap akan pergi ke dalam menara hitam untuk menolong Thomas. Dan Mark meminta pada Memo untuk menunggunya di gereja San Martin. Di lain sisi, ayah Becky sedang membaca buku itu. Tak lama temannya pun datang, dan entah apa maksudnya. Namun temannya bilang ada serangga di rumahmu, dan ayah Becky pun menyuruhnya untuk masuk. Sementara itu, ketika akan pergi ke gereja San Martin, Mark pun melihat ibunya ada di luar, dan ibunya ingin bicara pada Mark. Namun tak lama datang petugas rumah sakit jiwa untuk menangkap Mark. Tentu hal itu membuat Mark kembali teringat akan masa lalunya ketika ibunya menyerahkan Thomas ke rumah sakit jiwa. Alhasil Mark pun mencoba untuk melawan mereka karena Mark harus pergi untuk menolong Thomas. Sementara itu Memo sedang menunggu Mark di gereja San Martin. Tak lama Mark datang dan mengatakan kalau ibunya berniat ingin menyerahkan dirinya ke rumah sakit jiwa. Hingga tak lama mereka pun mendengar suara.
Dan ya, ternyata para petugas itu berhasil menemukan Mark dan akan menyuntikkan obat bius padanya. Namun tak lama ada seseorang yang datang untuk menolong Mark, dan dia pun langsung menghajar dokter itu tanpa ampun. Dan hal itu pun dimanfaatkan oleh mereka untuk pergi. Sementara itu ibunya yang menunggu di dalam mobil melihat seseorang yang keluar dari gereja itu, dan anehnya ternyata orang itu adalah Mark. Kemudian ibunya pun masuk ke dalam gereja itu, dan dia pun terlihat sangat amat terkejut. Di sini mereka pun telah masuk ke dalam portal itu. Akan tetapi Mark pun memutuskan untuk kembali. Namun Memo melarangnya karena tujuan mereka datang ke sini untuk menolong Thomas. Sementara itu di tempat lain, Becky sangat amat terkejut saat ayahnya mengatakan kalau Mark telah membunuh seorang dokter. Oleh karena itu ayahnya meminta pada Becky jangan pernah bertemu lagi dengan Mark. Kemudian ayahnya pergi ke gereja untuk bertemu dengan polisi dan melihat ibu dari Mark yang sedang menangis karena sang ibu tidak percaya kalau anaknya telah melakukan semua ini. Dan di sini polisi mengatakan selama dirinya menjadi polisi, baru kali ini melihat kondisi dari mayat yang sangat mengenaskan. Bahkan sempat tidak percaya kalau manusia yang telah melakukannya. Dengan pedenya ayah Becky pun mengatakan kalau manusia dapat melakukan hal itu. Dan ayah Becky percaya kalau Mark yang telah melakukannya. Sementara itu Memo melihat gerbang menara hitam yang terbuka dan menyadari kalau hari akan segera gelap. Oleh karena itu mereka pun akan istirahat di sini. Namun ketika malam harinya Memo yang melihat hujan turun merasa sangat panik dan mengajak Mark untuk pergi sekarang juga. Dan ternyata bunga itu adalah sebuah telur yang akan menetas jika terkena air. Tentu saja hal itu membuat Mark sangat terkejut. No! Sementara itu ketika sedang bersantai, Becky sangat amat terkejut melihat makhluk itu ada di atas perutnya. Dan makhluk itu pun langsung masuk ke dalam mulut Becky. Tentu Becky pun merasa sangat panik dan mencoba menahan lehernya agar makhluk itu tidak masuk ke dalam. Becky pun pergi ke dapur mengambil alat untuk mengeluarkan makhluk itu dari mulutnya. Mungkin saja makhluk itu adalah sebuah parasit yang mencari inangnya. Dan ya, untung saja Becky berhasil mengeluarkan makhluk itu dari mulutnya dan mengambil sesuatu dari lemari untuk membunuhnya. Sedangkan di sini dengan jumlah yang sangat banyak, makhluk itu juga mulai menyerang mereka berdua. Namun mereka pun langsung naik ke atas bebatuan yang membuat makhluk itu kesulitan untuk naik ke atas. Singkat waktu pagi harinya, mereka melihat makhluk itu sudah menghilang dan ternyata makhluk itu pun mati mengering. Mungkin saja makhluk itu butuh air untuk bertahan hidup. Namun Mark merasa sangat kesal pada Memo dikarenakan tidak pernah mengatakan tentang makhluk itu. Sementara Becky mencari buku itu yang disimpan oleh ayahnya dan untungnya Becky pun berhasil menemukannya. Dan di sini Becky pun mulai percaya pada buku itu. Sedangkan di luar tanpa diduga, yang telah menghabisi dokter itu ternyata ayahnya Becky, di mana dia menggunakan jaket yang sama dengan Mark, sehingga dia pun membakarnya untuk menghilangkan barang bukti. Mungkin saja sebelumnya makhluk itu telah menggigit ayahnya Becky, sehingga ayah Becky pun dapat menyamar seperti Mark. Itu karena ternyata di lehernya terdapat bekas luka. Sementara itu di Menara Hitam, ada yang datang ke markas Griffin sambil membawa sebuah toples, di mana makhluk itu tidak punya mata dan juga memiliki wajah yang rata. Akan tetapi penjaga pintu mencoba untuk menghadangnya, namun makhluk itu langsung menghilang. Dan ternyata Demia menyadarinya, di mana makhluk itu bernama Man-It sang ilusionis. Karena Man-It sangat amat hebat dalam menggunakan sihirnya. Kemudian Griffin kembali mengambil alih tubuh Tanis. Di sini Man-It mengatakan kalau Mark tidak akan bisa kembali lagi ke dunia manusia. Itu karena Man-It punya mata-mata yang ada di sana dan semuanya berjalan sesuai rencana. Mungkin saja mata-mata itu adalah ayahnya Becky bersama dengan temannya. Dan tentu saja Griffin merasa sangat senang. Die Menschenwelt kann
Sementara itu, selama Memo terjebak di sini, dirinya membuat sebuah gubuk untuk tempat tinggalnya. Namun makhluk itu pun tidak pernah datang ke sini, sehingga dapat dipastikan tempat ini sangat aman, karena Memo juga dapat mengintai kedatangan dari makhluk itu. Namun untuk berjaga-jaga, mereka memasang sebuah lonceng yang terbuat dari kaleng dan juga tulang. Di lain tempat, Becky mengatakan pada Ibu Mark bahwa menara hitam itu sungguh ada. Sekarang Mark sedang mencari Thomas dan butuh bantuan kita. Namun tetap saja Ibu Mark tidak percaya. Apalagi sekarang ini anaknya telah membunuh seorang dokter. Becky pun mengatakan di dalam buku kronik, Griffin mampu menciptakan sihir yang dapat menjebak manusia ke dalam sihirnya. Dan Becky sangat amat yakin kalau Mark bukanlah pelakunya. Tapi ya apa boleh buat, sang ibu tidak percaya dan menyuruh pada Becky untuk pergi. Namun tak lama polisi yang bernama Baker datang. Alhasil Becky pun menceritakan semuanya pada Baker tentang menara hitam itu. Becky mengatakan kalau Mark tiba-tiba saja menghilang setelah masuk ke dalam gereja San Martin. Itu karena gereja tersebut dibangun oleh nenek moyang dari Mark bernama Martin, di mana dulunya Martin dituduh melakukan sihir dan dikurung di ruang bawah tanah yang ada di gereja tersebut. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Martin menghilang tanpa jejak. Bukan hanya Martin saja, tapi semua keturunan anggota keluarganya menghilang, termasuk dengan Mark setelah masuk ke dalam gereja itu. Artinya di gereja itu ada sebuah gerbang menuju menara hitam. Tapi ya tetap saja Ibu Mark tidak percaya. Namun Baker yang masih penasaran terus bertanya pada Becky tentang gerbang itu. Becky mengatakan semuanya ada di dalam buku kronik. Namun ternyata buku itu malah tertinggal di mobil milik Ben, di mana nanti malam mereka pun akan mengadakan sebuah pesta. Sementara itu ketika mereka sedang bersantai, tanpa Mark sadari ada nyamuk yang mengambil darahnya. Dan tentu saja nyamuk itu milik Man-It yang sedang mencari lokasi dari Mark. Dan dengan mencicipi darah dari Mark, Man-It dengan mudah dapat menemukan lokasi dari Mark. Bahkan dengan darah itu, Man-It pun dapat membaca pikiran dari Mark. Kemudian Man-It mengatakan pada Griffin, anak itu telah tiba bersama dengan temannya, di mana mereka berniat akan menyusup ke dalam tambang untuk menolong Thomas. Namun untuk sekarang Griffin pun tidak akan menangkapnya, sehingga Griffin menyuruh pada Man-It untuk pergi ke dunia manusia dan mengirim serangganya untuk mengawasi Mark. Einer von euch wird den Weltenwanderer am Berg Keine Komplikationen geben. Pagi harinya ada yang masuk ke dalam gubuk mereka, dan saat Mark terbangun tasnya sudah berantakan. Tentu Mark pun merasa aneh dan berpikir kalau Memo yang telah melakukannya, sehingga Mark langsung bertanya pada Memo yang sedang menangkap ikan. Memo pun mengatakan dirinya tidak melakukannya, mungkin saja itu ulah dari hewan. Mendengar hal itu, Mark pun tidak percaya dan merasa kesal pada Memo. Kemudian Mark berniat akan kembali ke dunia manusia dan mencoba untuk membayangkan rumahnya. Namun Mark pun malah terbayang pada ayahnya, di mana sang ayah mengatakan kalau sekarang ini Mark tidak fokus dan meminta untuk mencobanya lagi. Di lain tempat, teman ayah Becky bernama Cotes datang ke rumahnya, dan ternyata benar saja mereka berdua mata-mata dari Man-It. Cotes mengatakan Mark bersiap untuk melakukan penyerangan dan meminta pada ayah Becky jangan pernah ada masalah di sini, karena hal itu akan membuat Griffin marah. Kemudian ayah Becky pun melihat anaknya. Namun dia sangat terkejut karena Becky tidak ada. Alhasil dia pun mengambil alat penyedot debu untuk mengumpulkan rambut milik Becky. Kemudian ayah Becky memakan rambut itu, di mana dia dapat melacak lokasi dan juga membaca pikiran dari Becky hanya dengan memakan rambut itu, di mana dia menyadari kalau Becky telah mengambil bukunya dan malam ini akan pergi ke acara pesta, sehingga dia pun langsung pergi ke sana. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Man-It telah menyamar menjadi ayah Becky. Itu artinya mungkin saja Man-It telah membunuh ayah Becky, atau jiwanya diambil oleh Man-It. Sementara Becky, Baker dan juga ibunya Mark pergi ke pesta itu untuk mengambil buku kroniknya, karena buku itu sangatlah amat penting bagi mereka. Namun ternyata buku itu pun tidak ada di tasnya, dan Becky bertanya pada temannya tentang buku yang ada di tasnya. Temannya mengatakan kalau buku itu ada di atas peti minuman, karena buku itu sempat masuk ke dalam air. Tentu saja Becky pun sangat terkejut, karena hal itu membuat bunganya menjadi mekar. Itu artinya makhluk yang ada di bunga itu telah menetas.
Alhasil Becky pun mengambil garam untuk membunuh makhluk itu. Dan ya, ternyata benar saja. Di sini Ben sangat amat panik melihat makhluk itu telah menyerang Maya, di mana setiap kali menghisap darah, makhluk itu akan semakin membesar. Dan Becky pun yang mendengar ada suara langsung melihatnya. Di sini Becky melihat Maya tidak sadarkan diri, sehingga Becky langsung pergi untuk mencari bantuan. Namun kampretnya Main-It yang menyamar menjadi ayahnya telah datang. Alhasil Main-It langsung menghipnotis Becky dan menyuruh untuk melupakan semuanya. Sementara makhluk itu mulai menyerang mereka semua dan tentu mengacaukan pestanya. Becker dan Ibu Mark yang melihatnya sangat amat terkejut. Di sini Becker pun mencoba untuk menembaknya, namun makhluk itu sangat amat kuat dan langsung menyerang Becker. Ibu Mark pun yang melihatnya langsung mengambil pistol itu. Dan ya, untung saja makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Hingga tak lama Main-It pun datang, dan Main-It juga merubah makhluk itu menjadi seekor beruang. Sementara itu di Menara Hitam, Mark yang melihat seseorang langsung mengejarnya, karena Mark mengira kalau itu adalah ayahnya. Memo pun yang mendengar suara Mark langsung terbangun. Dan ya, ternyata benar saja orang itu adalah ayahnya. Sang ayah mengatakan semua ini adalah salahmu, karena pada saat itu ayahnya mati terbakar. Namun Mark mencoba untuk menutup matanya, sambil mengatakan kalau ini hanyalah mimpi dan kau bukanlah ayahku. Weißt du das? Mark, Sophie. Di sini Mark pun merasa kesakitan dan langsung pergi meninggalkan ayahnya. Hingga tak lama Memo pun datang dan bertanya apa yang terjadi. Namun Mark hanya diam saja dan dia pun langsung pergi. Memo pun mengejar Mark dan memaksanya untuk bicara apa yang terjadi. Mark pun bilang di tempat ini ada sesuatu yang telah mengacaukan pikirannya dan ini bukanlah mimpi. Namun Memo malah mengatakan kau telah menjadi gila dan tidak ingin mengakuinya. Pagi harinya Memo sedang menangkap ikan. Namun suara ikan itu sangatlah amat berisik karena mirip dengan suara manusia. Dan hal itu membuat Mark merasa terganggu, bahkan membuatnya menjadi sangat gelisah. Dan edannya Memo malah membuat Mark semakin kesal dengan mengatakan ayahmu meninggal karena salahmu. Mark pun meminta pada Memo jangan pernah lagi mengatakan tentang ayahnya. Namun Memo tidak peduli dan malah mengatakan kalau dulu saat masih kecil, ayahmu mengajak kau dan juga Thomas ke makam Angeres untuk membakar penemuan dari Griffin dengan tujuan agar tidak ada yang dapat menemukan menara hitamnya. Dan ayahnya meminta pada Mark untuk menjaga buku kroniknya. Namun ketika sang ayah dan juga Thomas akan masuk ke dalam, Mark pun yang sangat takut malah akan ikut. Alhasil ayahnya menyuruh pada Thomas untuk menjaga Mark. Hingga tak lama polisi pun datang untuk menangkap ayahnya. Alhasil ayahnya langsung masuk ke dalam untuk membakar semuanya, di mana seharusnya ayah mereka tidak akan mati jika Thomas ikut dengannya. Namun Thomas pun malah menjaga Mark yang sangat ketakutan. Tentu saja hal itu membuat Mark sangat amat kesal pada Memo dan langsung menghajar Memo tanpa ampun. Hal itu pun dapat dirasakan oleh mereka. Dan Griffin mengatakan anak itu telah siap, sehingga menyuruh pada pasukannya untuk menangkap Mark. Dan ternyata semua ini rencana dari Griffin, di mana dia sengaja memancing emosi dari Mark. Karena semakin emosi maka kekuatan dari Mark akan semakin kuat. Namun anehnya dari kejauhan, Memo melihat Mark sedang menghajar seseorang dengan sangat sadis. Dan karena penasaran Memo langsung melihatnya. Dan ya, tentu saja mereka pun sama-sama sangat amat terkejut. Dan Mark langsung berhenti memukul orang itu. Kemudian Memo mencoba untuk mendekatinya, di mana orang itu sangat amat mirip dengannya. Namun anehnya ketika menyentuhnya, orang itu pun langsung menghilang. Kemudian Mark melihat jejak kaki yang sedang berlari dan mengatakan pada Memo kalau dia akan kabur. Alhasil dengan keahliannya, Memo melemparkan tongkat itu untuk menghentikannya.
Dan ya, ternyata itu adalah Man-Eat yang dapat menyamar menjadi siapapun. Kemudian mereka pun langsung mengikatnya. Namun Man-Eat kembali merubah wajahnya menjadi ayah Memo dan meminta untuk melepaskannya. Hal itu sempat membuat Memo merasa bingung dan hanya diam saja. Alhasil Man-Eat merubah wajahnya menjadi ayahnya Mark. Namun ya, tentu saja Mark pun tidak akan melepaskannya dan malah akan membakar Man-Eat. Tentu saja hal itu membuat Man-Eat sangat amat panik. Komm schon. Kemudian Mark bertanya siapa yang telah mengutusmu datang ke sini. Akan tetapi Man-Eat malah menghilang. Namun Mark pun langsung menyiramkan bensinnya karena dia tahu kalau Man-Eat masih ada di sini. Dan ya, karena tak ada pilihan lain, Man-Eat mengatakan kalau yang telah mengutusnya adalah Griffin. Tentu saja hal itu membuat Memo sangat terkejut dan mengajak Mark untuk pergi sekarang juga. Namun Mark pun kembali bertanya, kenapa Griffin sengaja membuat dirinya marah? Man-Eat bilang bukan kemarahan yang Griffin inginkan, namun kebencian yang ada pada dirimu. Sehingga kamu akan melawan Griffin dengan rasa penuh kebencian. Namun tak lama loncengnya pun berbunyi. Memo menyadari kalau makhluk itu sudah datang ke sini. Dan Mark yang kasihan pada Man-Eat langsung melepaskannya. Dan ya, ternyata benar saja anak buah Griffin sudah datang untuk menangkap Mark. Alhasil mereka pun langsung pergi. Dan makhluk ini pun merasa sangat amat kesal karena anak itu sudah pergi. Salah satu dari makhluk ini berniat akan mengejarnya. Namun sang ketua para budak melarangnya, karena mereka akan datang sendiri untuk menolong Thomas. Sementara itu Baker mengatakan pada ibunya Mark, di mana dulu dirinya melihat kalau suamimu membakar dirinya sendiri di makam Angeres. Namun anehnya saat api padam, mayat dari suamimu telah menghilang. Karena meskipun tubuhnya hangus terbakar, pastinya masih akan ada yang tersisa. Entah itu tulang ataupun giginya. Dan abu yang kamu buang bukanlah abu dari mayat suamimu, melainkan hanyalah abu biasa. Karena seorang jaksa menyuruh Baker untuk melakukannya. Dan ternyata jaksa itu adalah Cotes. Namun Baker sangat amat terkejut melihat wajah dari Cotes yang mirip dengan monster. Namun pada saat itu Baker tak tahu siapa nama jaksanya. Dan Baker sangat amat yakin kalau yang telah menyerang mereka adalah monster, bukanlah beruang itu. Itu artinya apa yang anakmu katakan selama ini memang benar adanya. Dan anakmu tidaklah gila. Alhasil ibu Mark pun percaya. Dan mereka langsung pergi ke rumah Becky untuk mengambil buku kroniknya. Karena mereka akan pergi ke dalam portal itu. Sementara mereka mengikuti para makhluk itu yang akan kembali ke tambang. Dan di tambang inilah para budak dipaksa untuk mengumpulkan sebuah batu yang akan Griffin siapkan untuk melakukan perang melawan bangsa manusia. Dan tugas mereka tentu saja untuk menemukan Thomas. Dan Griffin menunjuk anak buahnya bernama Sun sebagai penguasa tambang. Mungkin saja Sun ini adalah manusia, dikarenakan wajahnya sama dengan manusia. Dan Yejril melaporkan bahwa dirinya gagal menangkap anak itu. Tapi mungkin saja sekarang anak itu ada di sini karena ingin menolong kakaknya. Dan ternyata Sun pun sudah tahu kalau Mark ada di sini. Oleh karena itu Sun menyuruh Torok untuk mengambil lumpur hitam dan menyimpannya di dalam goa tempat para budak tidur. Namun tak lama mereka mendengar suara musik. Tentu saja musik itu ulah dari Mark dan juga Memo untuk memancing mereka semua. Karena dia tahu kalau itu adalah adiknya. Namun Torok langsung memukul Thomas dan dibawa ke dalam goa itu. Sedangkan Yejril berhasil menemukan sumber suara itu. Namun mereka merasa aneh karena baru kali ini melihat benda seperti itu. Bahkan mereka sempat takut saat mencoba mematikannya. Singkat waktu malam harinya, Mark pun akan pergi ke tambang itu dengan cara berpindah tempat. Karena Mark tahu sekarang ini Thomas ada di mana. Sedangkan Memo bertugas untuk mengalihkan para makhluk itu. Dan nantinya mereka akan bertemu di pintu portal itu. Dan ya, meskipun rencana ini sangat gila, namun Memo tak punya pilihan lain sehingga dia pun setuju. Tentu saja cara itu pun berhasil memancing mereka. Dan Sun menyuruh pada anak buahnya untuk menangkapnya. Namun Yejril melarang pada anak buahnya untuk mengejar anak itu. Karena dia sangat amat yakin kalau semua ini hanyalah jebakan. Alhasil mereka pun menunggu di sini.
Hingga tak lama Mark pun muncul dan langsung masuk ke dalam gua itu. Namun ternyata salah satu dari mereka melihatnya, sehingga dia pun langsung ikut masuk ke sana. Namun tanpa disengaja Mark menginjak lumpur hitam itu. Hingga tak lama Mark berhasil menemukan Thomas dan langsung melepaskan ikatannya. Namun ternyata itu sebuah jebakan untuk menangkap Mark, karena Sun sudah tahu kalau Mark akan menolong kakaknya. Namun Mark pun tidak merasa panik, karena dia dapat berpindah tempat dengan cepat dan meminta pada Thomas untuk memegang tangannya. Namun anehnya ternyata Mark tak dapat berpindah tempat, dan Thomas pun menyadari bahwa lumpur hitam ini dapat menghilangkan kekuatan dari Mark untuk sementara waktu, di mana lumpur ini pernah Griffin gunakan pada Man Eat. Kemudian Thomas memberikan senjata pendulum pada Mark dan mengatakan jika Griffin berhasil menangkapmu, maka Griffin akan menghisap semua kekuatanmu, dan tentu hal itu akan sangat berbahaya. Sementara Memo terus lari seedan-edannya dari kejaran makhluk itu. Kemudian Memo melemparkan ranselnya untuk mengalihkan makhluk itu, dan dia pun langsung bersembunyi. Namun tiba-tiba dan ya, ternyata makhluk itu berhasil menemukannya. Meskipun Memo mencoba untuk melawannya, namun mereka bukanlah tandingan dari Memo. Di sini Mark pun mengambil pendulum dan berniat akan mencobanya, karena pendulum senjata yang sangat amat hebat. Namun Thomas mengatakan kalau kamu tidak akan bisa menggunakan pendulum untuk mengalahkan Griffin, dan hanya aku yang dapat melakukannya. Namun tentu saja Mark pun tidak percaya, karena sekarang Thomas malah menjadi budak untuk Griffin, padahal selama ini pendulum ada pada Thomas. Dan ya, ternyata Mark dapat menghancurkan batu itu dengan sangat mudah menggunakan pendulum, dan Thomas pun yang melihatnya sangat terkejut karena adiknya dapat menggunakan pendulum dengan sangat mudah. Kemudian mereka pun langsung pergi dari sini. Hingga tak lama Sun pun datang, dan tentu saja Sun sangat amat marah karena anak itu berhasil kabur. Kemudian Mark mencoba untuk menggunakan kekuatannya, namun hal itu pun tidak ada gunanya, dikarenakan butuh waktu berjam-jam agar efeknya menghilang. Dan ketika akan pergi, anak buah dari Yejril langsung menyerang mereka. Namun untungnya Memo keburu datang, sehingga Mark dapat mengalahkan makhluk itu. Jelas saja hal itu membuat Thomas sangat amat terkejut, karena adiknya dapat menggunakan pendulum untuk membunuh makhluk itu. Sementara itu di markas Griffin, Mendia mengatakan pada Griffin kalau anak itu berhasil kabur dari tambang. Hal itu membuat Griffin sangat amat marah, sehingga dia sendiri yang akan menangkap anak itu. Dan ternyata wujud asli dari Griffin adalah seekor burung elang yang tidak berbulu. Di sini mereka telah sampai di pintu portalnya. Thomas mengatakan kalau pendulum adalah kunci untuk membuka pintunya, dan meminta pada Mark untuk memberikan pendulum padanya. Namun Mark pun menolaknya dan akan membuka pintunya sendiri. Akan tetapi Thomas memaksa pada adiknya untuk memberikan pendulum padanya, karena dirinya punya hak untuk menggunakannya. Mark pun mengatakan selama ini pendulum ada padamu, tapi kamu tak bisa menggunakannya, dan malah menjadi budak untuk Griffin. Itu artinya hanya aku yang dapat menggunakan pendulum untuk mengalahkan Griffin. Kemudian Thomas pun mengambil pendulum itu dan mencoba untuk membuka pintunya. Namun ternyata pintunya tidak mau terbuka. Tentu Thomas pun merasa heran dan berpikir mungkin saja hanya Mark yang dapat menggunakannya, hingga tiba-tiba dan ya, ternyata Griffin berhasil menemukan mereka. Sementara itu di tempat lain, Becker bersama dengan ibu Mark masuk ke rumah Becky untuk mengajak Becky ikut dengan mereka. Dan ayahnya pun dihadang oleh Becker agar tidak mendekati Becky. Di sini Mark pun terbangun dari pingsannya dan langsung mencari Thomas. Dan Mark menyadari kalau Thomas belum masuk ke dalam portalnya. Namun di sini Mark pun kesulitan untuk melihat karena pandangannya terhalang oleh kabut yang sangat tebal. Dan Mark melihat tandu dari Memo yang sudah hancur. Hingga tak lama Mark mendengar suara dari Thomas.
Dan ya, ternyata sekarang ini tubuh dari Thomas telah diambil alih oleh Griffin. Kemudian Thomas pun menjatuhkan pendulumnya dan meminta pada Mark untuk melawannya sekarang juga. Namun dalam hatinya Thomas meminta pada adiknya untuk menolongnya. Mark pun yang melihat Thomas ditahan oleh Griffin merasa sangat marah. Los! Di sini Griffin pun bilang rasakan kebencian dan biarkan amarah menguasaimu. Tentu saja Griffin sengaja memancing Mark untuk marah. Karena dengan begitu Mark pun akan hilang kendali. Dan tentu Griffin dapat mengambil tubuh dari Mark. Mark pun sempat terpancing oleh Griffin dan meminta pada Griffin untuk melepaskan Thomas. Namun Mark kembali terbayang dengan perkataan dari ayahnya, di mana ayahnya mengatakan kalau kamu harus tenang dan tutup matamu. Lalu bayangkan hal indah yang pernah kamu alami. Karena kebencian tidak dapat dilawan dengan kebencian dan buat Griffin marah padamu. Karena dengan begitu kamu dapat menolong Thomas. Hingga akhirnya Mark pun menjatuhkan pendulumnya sambil mengatakan kalau aku tidak akan melawanmu. Sementara itu mereka telah sampai di gereja San Martin dan langsung masuk ke dalam untuk membuka pintu portalnya. Dan Becky mengatakan saat menekan tombol ini sesuai dengan buku itu, pintunya tidak mau terbuka dan hanya keluar air dari batu itu. Namun ibu Mark menyadari kalau anaknya sengaja mengacak tombol itu, sehingga ibunya pun mencoba untuk membukanya. Dan ya, ternyata benar saja Mark pun sengaja mengacak tombol itu. Dan ibunya pun berhasil membuka pintunya. Sementara itu ternyata Memo masih hidup dan Mark pun langsung menolongnya. Hingga tak lama Becky pun datang. Namun dia pun sangat amat terkejut melihat monster yang datang. Kemudian Becky langsung menolong Memo dan ayah Mark mengatakan sekaranglah saatnya untuk menolong Thomas. Alhasil Mark langsung mengambil pendulum untuk menyerang Griffin. Dan ternyata benar saja Mark dapat memotong tangan dari Griffin. Kemudian Becky kembali datang untuk menolong mereka. Namun Griffin yang sangat amat marah langsung menyerang mereka. Sang ibu dan Becker pun yang melihatnya sangat terkejut dan langsung menutup pintunya. Kemudian Griffin kembali ke markasnya dengan luka yang sangat parah. Dan entah apa maksudnya. Namun Demia mengatakan kalau pasokan batu terakhir telah tiba. Dan kita telah siap untuk berperang. Yejrel berjanji pada Griffin akan menangkap anak itu. Dan membawanya ke hadapan Griffin. Dan Demia pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam bertemu dengan Griffin. Sementara itu, sekarang sang ibu yang percaya pada buku kronik meminta maaf pada kedua anaknya dan berjanji akan melakukan apapun demi kebaikan anaknya. Dan sekarang kondisi dari Memo pun sudah mulai membaik. Pagi harinya, Mark yang akan pergi ke sekolah menyimpan buku kronik di dalam lemarinya. Namun tak lama setelah Mark pergi, ternyata Ben akan masuk ke rumah Mark untuk mengambil buku itu. Karena Ben sangat amat yakin dengan adanya buku itu, maka Maya dapat disembuhkan. Dikarenakan sekarang ini Maya dalam keadaan koma, sehingga dia pun membawa Maya ke dalam gereja San Martin untuk masuk ke dalam portalnya. Dan anehnya ternyata Ben dapat membuka pintunya dengan sangat mudah. Namun ternyata di dalam gereja ini ada sebuah tempat rahasia yang terdapat banyak sekali batunya. Dan saat batu itu pun hancur, ternyata di dalamnya terdapat anak buah dari Griffin. Itu artinya selama ini Griffin telah menyiapkan semuanya untuk menyerang manusia. Dan season 1 pun tamat cuy, ending yang sangat mentandukan.